Baik, selamat pagi semuanya rekan-rekan Stasiun Geofisika Mataram, dan khususnya terima kasih dan mohon izin kepada Bapak Kepala Kantor Stasiun Geofisika Mataram, Bapak Ardi, dan rekan-rekan. Jadi sebelum lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya I Gusti Ketut Satria Bunaga, dan hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan salah satu paper yang akan saya gunakan sebagai tugas di PMG Ahli 43. Adapun paper yang akan saya presentasikan ini adalah dari jurnal Geophysics Journal yang berjudul Relocated Aftershock and Background Seismicity in Eastern Indonesia Satellite on the 2018 Lombok and Palu Earthquake Sequence, ya. Dan paper ini ditulis oleh Saudara Pepen Spendi dan kawan-kawan. Dari judul ini, pasti semua masyarakat Indonesia mengetahui kedua gempa bumi ini, ya, khususnya di tahun 2018. Apalagi kita sebagai pegawai operasional di BMKG di wilayah yang bersangkutan, salah satunya adalah di Lombok. Nah, pada paper ini akan menjelaskan mengenai relokasi, tentunya relokasi aftershock, relokasi main shock, dan ada foreshock juga, yang akan lebih jelas dan lebih detailnya pada slide-slide berikut ini. Sebelumnya, adapun outline pada presentasi hari ini didahului oleh pendahuluan, kemudian metode yang digunakan pada presentasi ini atau pada penelitian ini, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan, dan diakhiri dengan referensi. Nah, untuk pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, fokus penelitian pada paper ini adalah bagian timur Indonesia, ya, khususnya di Palu maupun di Lombok. Berdasarkan gambar 1, jadi gambar 1 ini menampilkan setting tektonik Indonesia bagian timur. Namun fokus pada penelitian ini adalah Palu dan Lombok, ya. Kita ketahui bersama bahwa bagian timur Indonesia itu memiliki tektonik yang sangat-sangat kompleks sekali, ya. Adapun dikatakan kompleks karena ada tabrakan atau interaksi beberapa lempeng, ya, lempeng Sunda, Australia, ada lempeng Filipina dan Caroline. Oke. Ya. Kemudian berikut merupakan gambar gempa bumi Lombok tahun 2018, dan gambar B merupakan gempa bumi Palu 2018, ya. Jadi untuk gempa Lombok itu intinya terjadi 3 gempa bumi dengan kekuatan yang signifikan. Ya, pada gambar A itu terlihat ada 3 gempa bumi. Adapun yang berwarna biru itu merupakan gempa bumi yang pertama, foreshock dengan kekuatan magnitudo 6,4 terjadi pada tanggal 28. Selang beberapa hari berikutnya itu terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7, ya, yang kita anggap main shock yang pertama, dan main shock yang kedua terjadi di tanggal 19 Agustus dengan kekuatan magnitudo 6,9. Sedangkan untuk gempa bumi Palu itu sama, ada 3 gempa bumi, di mana didahului oleh 2 gempa bumi foreshock dengan kekuatan 6,1 dan 5,3. Dan kemudian diakhiri dengan gempa bumi utamanya dengan kekuatan 7,5. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama datanya terlebih dahulu, data katalog INAT TWS dan ISC International Seismological Center itu digunakan
dari tahun 2009 sampai November 2018. Jadi kenapa dari tahun 2009 itu menggunakan untuk mengetahui historinya, histori sebelum terjadi gempa bumi signifikan pada kedua daerah tersebut. Adapun kumpulan arrival times sebanyak 26.480 yang digunakan, yang memenuhi syarat untuk dilakukan proses relokasi. Nah, proses relokasi yang digunakan adalah dengan menggunakan metode teletomodidi. Ya, teletomodidi ini merupakan pengembangan dari metode sebelumnya namanya double difference, dan teletomodidi ini mengakomodasi gempa-gempa yang dicatat oleh stasiun-stasiun yang jauh melewati dari jarak 1.000 km ya. Jadi mengapa dinamakan tele? Nah, teleseismik seperti itu. Dan ini sudah banyak sekali digunakan metode teletomodidi ini di seluruh dunia, dan sangat banyak dari beberapa referensi sebelumnya mengatakan memang hasil relokasi teletomodidi ini memang menghasilkan perubahan lokasi yang lebih baik dan lebih bermakna dari segi pandangan seismotektoniknya. Berikut merupakan hasil dan pembahasan. Ada 4 gambar, dan ini 4 gambar ini merupakan distribusi gempa bumi terelokasi, ya, terelokasi di antara Pulau Bali, Lombok, dan Sumbawa. Dan di gambar A, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi di gambar A ini merupakan distribusi gempa bumi terelokasi dengan magnitudo di atas atau sama dengan 3, ya, sebelum kejadian foreshock gempa bumi Lombok 2018 ya, dengan kekuatan 6,4. Jadi di sana dapat kita katakan bahwa masih daerah ini seismisitas untuk kekuatan gempa bumi yang signifikan itu masih kosong, ya. Terbukti di gambar A ditampilkan bahwa yang bintang-bintang ini merupakan, yang lambang bintang merah merupakan gempa dengan magnitudo di atas atau sama dengan 6, dan itu yang paling terakhir terjadi di daerah kita ini adalah tahun 79 sampai 2018 itu belum ada kejadian, ya. Dan terakumulasi sekarang di gambar B didahului dengan foreshock atau gempa bumi pendahuluan magnitudo 6,4, ya, yang terjadi di tanggal 28 Juli. Kemudian di gambar C kita berpindah, beberapa hari selang berikutnya terjadi gempa bumi utama dengan kekuatan MW itu 7,0 beserta aftershock-nya di gambar C, ya, di mana kuning ke merah itu merupakan kedalamannya, ya. Dan data ini, data gempa utama dengan aftershock-nya itu diperoleh dari tanggal 5 sampai tanggal 18 Agustus 2018. Dan kemudian yang gambar D itu main shock yang kedua dengan kekuatan 6,9 terjadi di 19 Agustus, ya, bersama aftershock-nya, rentetan gempa bumi dari tanggal 19 sampai 31 Agustus 2018. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, adapun keunikan yang terjadi di foreshock gempa bumi pendahuluan, main shock pertama dan main shock kedua. Di mana di foreshock itu di gempa bumi pendahuluan, trending gempa bumi susulannya itu mengarah ke utara selatan. Nah, sedangkan untuk gempa bumi utama 7.0 itu dia aftershock-nya mengarah ke barat. Dan untuk main shock kedua magnitudo 6,9 itu aftershock atau gempa bumi susulannya lebih condong mengarah ke timur, ya, mengarah ke timur.
kita lebih jelasnya ditampilkan pada slide berikut. Nah, ini merupakan distribusi gempa bumi Lombok setelah relokasi gabungan dari foreshock, main shock pertama dan main shock kedua. Nah, di gambar A itu ditampilkan distribusinya dan di gambar B itu adalah irisan vertikalnya. Jadi perlu dijelaskan kembali bahwa ternyata setelah kita melihat irisan vertikalnya, gempa bumi Lombok ini memang terkenal ya, namanya banyak memiliki sumber gempa bumi ya, dan ini berfokus kepada back arc thrust fault. Terlihat pada irisan vertikal di gambar B, ya. Jadi teman-teman bisa melihat ternyata back arc thrust fault itu tidaklah seperti satu bidang patahan saja. Ternyata kompleks sekali, ya, seperti yang ditampilkan pada gambar B. Pada gambar B, nah, kemudian kita berpindah ke Sulawesi, ya, fokus kepada gempa Palu. Di mana gempa Palu ini, wilayah ini yang sering menyebabkan gempa bumi itu selain adanya subduksi di utara, ada patahan Palu Koro, ada patahan Matano, dan ada Molucca Collision Zone ya, yang ada di sebelah utara Sulawesi juga. Nah, di sini adapun dua gambar, di mana gambar A itu merupakan distribusi gempa bumi Palu yang kekuatan 7,5 dan yang B distribusi gempa terelokasi dengan magnitudo di atas 3. Ya. Nah, kotak hitam pada gambar A ini merupakan lokasi penelitiannya. Lokasi penelitiannya, dan adapun foreshock digambarkan dengan titik-titik biru, yang kuning merupakan aftershock-nya. Kemudian kita berpindah ke gambar 5B, merupakan distribusi gempa bumi terelokasi sepanjang Sulawesi, itu dari April 2009 sampai 27 September 2018, sebelum kejadian MW 7,5. Nah, di gambar B ini kita melihat juga bahwa secara historical itu di daerah penelitian tersebut memang tidak memiliki background adanya gempa bumi dengan kekuatan yang di atas 6 ya. Jadi background seismicity-nya itu kurang di sana dan terakumulasi pada gempa bumi Palu ini tahun 2018. Nah, kita akan lebih lanjut lagi mengenai distribusi yang terelokasinya bagaimana. Nah, berikut adalah cross section atau irisan vertikal gempa bumi Palu 2018 di sesar Palu Koro, ya, di mana sesar Palu Koro ini didominasi dengan gerakan strike slip. Dan berdasarkan gambar ini, jadi gambar ini adalah lokasi hipocenter gempa bumi, foreshock dan aftershock, di mana foreshock-nya itu yang berwarna biru, kemudian main shock-nya itu berwarna kuning, ya. Dan secara garis besar distribusi gempa bumi ini memang rata-rata kedalaman dangkal, ya. Di mana foreshock didominasi kedalaman yang lebih dangkal, kurang dari 10 km, dan untuk main shock-nya itu sampai maksimal di kedalaman kurang lebih 35 km. Nah, di sini berdasarkan evolusi spasiotemporalnya, jadi kita bisa melihat ada arah di utara dan di selatan. Saya akan kembali lagi di slide sebelumnya. Ini di gambar A itu huruf F itu yang di atas ya, yang di bawah itu ya, yang huruf F di atas,
kita bandingkan dengan yang di gambar berikut. Nah, jadi semakin ke utara, ya ternyata jika kita patokkan dengan lokasi gempa bumi utamanya, di utara bagian patahan sesar Palu Koro-nya itu lebih sedikit aftershock-nya atau gempa bumi susulannya. Sedangkan yang di selatan itu lebih banyak di bagian selatan. Nah, ini mengindikasikan bahwa co-seismic slip-nya itu berawal atau bergerak dari utara ke selatan. Sehingga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang ada di paper ini, bahwa slip yang pertama terjadi biasanya memiliki background aftershock yang sedikit, ya. Sedangkan yang ke utara, yang ke selatan itu lebih banyak. Nah, kemudian kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan pada penelitian ini untuk gempa bumi Lombok tahun 2018. Jadi pola kegempaan hasil relokasi menegaskan sesar naik belakang busur di utara pulau pada busur Sunda bagian timur, termasuk lokasi gempa bumi Lombok yang merusak, ya, dan area rupture terjadi pada wilayah yang berbeda. Tadi sudah kita sampaikan di main shock pertama itu dia memiliki aftershock yang dominan ke arah barat dan yang main shock kedua ke arah timur. Kemudian untuk gempa bumi Palu tahun 2018 itu rentetan kegempaan Palu Sulawesi menjelaskan luas rupture main shock yang memanjang ke arah utara dan selatan. Dan intinya hasil tersebut memberikan informasi baru mengenai seismogenik dan bahaya seismik di negara ini, termasuk lokasi yang patahannya aktif baru-baru ini. Dan ini merupakan daftar pusaka atau referensi dari penelitian ini, dan saya ucapkan terima kasih. Dan berikut saya akan memberikan waktu buat teman-teman, buat rekan, Bapak, mohon izin jika ada yang ingin ditanyakan, saya sangat dengan senang hati untuk bisa menerima pertanyaan Bapak. Terima kasih, saya tunggu pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan senang hati. Oke, terima kasih Satria Bunaga ya. Izin saya Hardianto nih, Mas Sabun. Ya, Pak. Oke, pertama dari sisi penyampaian dulu ya, karena kita ini kan review tulisan orang ya. Jadi kalau mereview itu kita itu yang penting adalah dalam memahami inti dan menyampaikannya kembali. Nah, terima kasih tadi sudah cukup bagus penyampaiannya. Dari penelitian itu sudah sangat jelas ininya. Nah, mungkin dalam itu kan kita ada latar belakang, isi, dan penutup. Tadi kalau nggak salah pakai teleseismik ya? Iya, Pak. Oke, tadi karena gempanya jaraknya, tadi berdasarkan jarak ya, Mas Sabun ya? Jaraknya lebih dari, kalau nggak salah saya 1000 kilo, atau berapa tadi Mas? Kalau boleh saya tahu, saya agak lupa. Ya, kalau teleseismik 1000 kilometer ya? Nah, namun tadi dibahas masalah co-seismik atau foreshock, main-shock itu kan seperti itu ya kalau nggak salah ya? Apakah dan gempa itu kalau nggak salah tadi mulai dari magnitudo kurang lebih atau sama dengan 3 ya? Sorry. Nah, apakah untuk gempa-gempa kecil itu untuk metode teleseismik itu juga sudah bagus, Mas? Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih. Izin menjawab. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Jadi maksud dari teleseismik ini adalah stasiun yang sensor yang mencatat gempa bumi tersebut. Ya. Adapun pada penelitian ini memang tidak hanya menggunakan stasiun yang sifatnya jaraknya tele saja, tapi menggunakan yang lokal, regional maupun tele. Terbukti dari
berdasarkan penelitian ini, yang hanya bisa terelokasi khususnya untuk gempa bumi Lombok itu 366 gempa bumi. Padahal kita tahu gempa yang tercatat sebenarnya itu lebih, bahkan ribuan ya Pak ya. Nah di sini memang menggunakan syarat-syarat tertentu itu. Makanya yang bisa direlokasi pada penelitian ini adalah 366. Nah, apa sih sebenarnya keuntungan kita menggunakan teleseismik ini? Mungkin saya akan berbicara sedikit tentang metode yang digunakannya secara detail, Pak. Jadi yang digunakan ini adalah kombinasi sebenarnya. Kombinasi, dia penelitiannya menggunakan model kecepatan 3 dimensi dan model kecepatan 1 dimensi. 3 dimensi ini digunakan di daerah Indonesia. Sedangkan di luar daerah Indonesia menggunakan model kecepatan global. Kenapa memakai kecepatan global? Karena kembali lagi, ini sifatnya teleseismik yang mencatat sensor, yang mencatat gempa bumi ini adalah sensor-sensor ada yang di luar wilayah Indonesia. Jadi itu mengapa sedikit tambahan, dan kenapa dengan teleseismik, dengan selain menggunakan model kecepatan 3 dimensi, itu sangat mempengaruhi sekali karena bentuk bumi kita ini bulat, ya. Bumi kita bulat, sehingga selain itu juga dengan 3 dimensi ini mampu mengatasi keheterogenitasan yang ada di bawah permukaan kita. Beda dengan 1 dimensi, dia sifatnya lateral. Kalau yang 3 dimensi, dia mengetahui adanya slab, adanya magma chamber, nah itu akan terjadi pembelokan kecepatan gempa bumi. Jadi ini sangat bagus sekali kalau untuk tele ini. Mudah-mudahan begitu Pak penjelasan dari saya, dan bisa diterima jika... Terima kasih Mas Sabun. Sudah sangat jelas sekali ya. Terima kasih, sangat clear. Oke, terima kasih ya. Bagus sekali. Terima kasih Pak. Mungkin untuk teman-teman yang lain saya persilahkan jika ada pertanyaan. Selamat pagi. Ya, pagi Bapak Pande. Perkenalkan, nama saya Pande Arta. Saya ingin bertanya tentang tulisan yang tadi itu. Kan di PPT tadi saya melihat bahwa hasil relokasi dari gempa Lombok yang ada di sana itu semakin ke selatan itu semakin dalam ya di back actress-nya itu. Nah, saya tadi sempat melihat ada sampai kedalaman 40 hingga 60 kalau tidak salah. Nah, apakah itu bisa kita jadikan acuan bahwa hasil itu merupakan ujung daripada sesar back actress itu sendiri, yang 60 km itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Pandi. Bagus sekali pertanyaannya. Saya akan berusaha menjawab, tapi sebelumnya saya akan tampilkan kembali. Ya, gambar irisan vertikalnya. Nah, pertanyaannya apakah ini bisa dianggap sebagai ujung dari back actress ya, salah satu sumber gempa bumi yang ada di Lombok, yang ada di utara khususnya. Menurut saya itu belum bisa digunakan sebagai ujung dari back actress karena butuh yang namanya banyak data gempa, histori-historinya untuk mengetahui sampai seberapa dalam ujung dari back actress ini. Nah, yang ditampilkan saat ini itu adalah kejadian pada saat gempa bumi signifikan ini. Lebih cenderung atau lebih condong dari hasil ini adalah proses yang terjadi ini, yang kita ketahui bahwa ternyata back actress itu kompleks juga, tidak hanya memiliki satu planar yang simple seperti. Ternyata di sini kita lihat bersama-sama, ternyata ada seperti segmen-segmen yang berbeda, ada 1, 2, 3, 4, ada bahkan 4 segmen yang berbeda. Ya, jadi pada penelitian ini lebih khusus membicarakan atau menggambarkan bahwa back actress ini ternyata rumit juga, ya tidak sesederhana itu. Tapi tidak juga
belum bisa juga menurut saya untuk bisa menyimpulkan bahwa kedalaman ujung dari back atlas ini di sekitaran 50 atau 60 km. Itu yang namanya data atau katalog gempa bumi yang lebih baik. Yang tentu juga yang sudah di quality control dengan relokasi seperti ini. Terima kasih, Bapak Pandu. Baik, terima kasih Bapak Satria Mudaga. Jawabannya sangat bagus sekali. Oke, sama-sama. Ya, teman-teman, ada lagi yang lain? Baik, saya rasa semua sudah bisa menerima presentasi kali ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Nanti selaku Bapak Kepala Kantor Stasiun GPSK Mataram dan rekan-rekan yang bergabung hari ini. Terima kasih, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah ilmu pengetahuan Bapak dan rekan-rekan sekalian. Dan saya tutup presentasi kali ini. Selamat siang. Terima kasih.